teman-teman, kenalin, saya Faris, dan di video ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengunjungi Kota Batik, Pekalongan. Kota Pekalongan ini identik dengan batiknya. Oleh sebab itu, tempat yang wajib dikunjungi saat berada di kota ini. Batu Sole, Batu Sole, Batu Sole, Batu Sole, Batu Sole. Oke, teman-teman, saat ini saya sudah berada di depan Museum Batik Kota Pekalongan. Langsung aja kita masuk. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk pakai masker. Dan di dalam juga nanti kayaknya ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita taati. Jadi ikuti aja, jangan bandel. Toh itu demi kebaikan kita bersama. Oke, mari kita masuk. Oke teman-teman, sekarang saya sedang berada di ruangan di mana koleksi batik yang ada di Museum Batik Pekalongan ini disimpan. Di sini ada beberapa koleksi batik. Terus terang saya kurang tahu mengenai motif batik. Jadi nanti kita tanya aja sama petugas yang ada di depan, oke? Terdapat 3 ruang pameran yang ada di Museum Batik ini. Yang pertama, ruang pameran 1. Ruangan ini berisi batik yang berasal dari zaman di mana batik itu sendiri masih terpuruk. Tepatnya zaman di mana Indonesia masih dijajah. Mulai dari Belanda sampai Jepang. Kita lanjut ke ruangan kedua, yaitu ruang pameran 2. Ruangan ini berisi koleksi batik yang berasal dari era kejayaan batik itu sendiri, di mana berbagai daerah di Indonesia mulai memproduksi batik mereka sendiri, bahkan sampai ke mancanegara. Dan beberapa koleksi dari batik itu dikumpulkan dan dipamerkan di ruangan ini. Kita lanjut ke ruang pameran 3. Ruangan ini khusus memamerkan koleksi batik dengan corak khas Pekalongan. Jadi beberapa karya terbaik yang dihasilkan dari kota Pekalongan dipamerkan di sini. Nah, asiknya di Museum Batik Pekalongan, jadi setelah tadi kita jalan-jalan ke ruangan koleksi batik yang sudah jadi, di sini juga ada yang namanya ruangan workshop. Jadi di tempat ini kita bisa praktek secara langsung bagaimana cara pembuatan batik itu sendiri. Habis ini kita cobain, oke? Yang pertama, kita pilih dulu cantingnya. Nanti caranya, ini kan sudah panas. Oke. Kita tekan dulu kenceng ya, biar malamnya nggak terlalu banyak di sini. Oh iya. Setelah itu nanti tinggal dicap, ditekan. Setelah itu ditarik, tapi nanti tangan satunya memegang kain, biar kainnya nggak ikut ketarik. Siap. Gitu ya. Pegang. Ya, dicapkan. Dan kemudian saya lanjut membuat batik tulis. Nah, nanti megangnya kan harus seperti ini. Kalau ini nanti otomatis malamnya keluar terus ke bawah. Dan hasilnya, wow. Saya bisa menyimpulkan kalau membuat batik itu susah. Tapi kok bisa ada yang menjual batik dengan harga murah? Salah satu harga batik yang paling murah itu printing, tapi kita nggak bisa menyebut printing itu sebagai batik. Karena batik itu harus menggunakan malam dalam prosesnya, gitu. Jadi printing itu bukan batik, kita menyebutnya kain yang bermotifkan batik. Museum Batik Pekalongan berhasil merubah persepsi saya tentang museum yang tadinya membosankan jadi menyenangkan. Di sini saya tidak cuma diperlihatkan batik yang sudah jadi saja, tapi juga ada komponen-komponen lain yang berhubungan dengan batik, seperti alat untuk membatik, bahan-bahan pewarna alami, bahkan kita bisa praktek langsung untuk membuat batik. Museum ini berhasil membuat saya yang tadinya acuh tentang batik, jadi benar-benar tertarik untuk mempelajarinya. Selain itu, tempatnya yang bersih, petugasnya yang ramah-ramah, membuat saya betah untuk ngepoin banyak hal yang ada di tempat ini. Jadi, ayo ke Museum Batik Pekalongan dan bangkitlah Batik Indonesia.